Mari kita buka kitab Kejadian 4 ayat 7, terjemahan baru. Bukankah engkau akan diterima jikalau engkau berbuat baik? Tetapi jikalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Hidup manusia tidak pernah berlangsung dalam keadaan kosong. Setiap hari dimulai dengan tarikan-tarikan halus yang seringkali tidak disadari. Ada keinginan yang muncul sebelum pikiran sempat menyusul. Ada reaksi yang lahir sebelum pertimbangan terbentuk. Akar iman kita memandang keadaan ini bukan sebagai penyimpangan, melainkan sebagai kondisi dasar manusia. Tidak ada manusia yang benar-benar netral di hadapan hidup. Selalu ada sesuatu yang mendorong dari dalam, sesuatu yang ingin segera bergerak. Ayat tentang Kain membuka kenyataan ini dengan jujur. Tidak ada penyangkalan bahwa dorongan itu ada. Dosa tidak digambarkan sebagai kekuatan jauh di luar diri, melainkan sesuatu yang dekat, mengintip di depan pintu. Pintu itu milik manusia sendiri. Ketegangan ini menjadi panggung awal kehidupan batin, antara apa yang muncul dan apa yang akan dipilih. Dorongan tidak diberi label jahat. Dorongan dipahami sebagai energi mentah yang menggerakkan kehidupan. Tanpa dorongan, manusia tidak akan bertahan, tidak akan membangun, tidak akan mencintai, tidak akan mencipta. Dorongan adalah api. Api bisa menghangatkan, bisa menerangi, tetapi juga bisa membakar jika tidak dijaga. Akar iman kita jujur mengakui bahwa dorongan seringkali mendahului kesadaran. Ia cepat, spontan, dan seringkali emosional. Dorongan tidak menunggu izin. Ia hadir begitu saja. Namun kehadirannya sendiri belum menentukan arah hidup. Dorongan hanya memberi tenaga, bukan tujuan. Disinilah kehendak bebas mengambil tempat yang unik. Kehendak bebas tidak bekerja dengan kecepatan yang sama. Ia lebih lambat, lebih sunyi, dan seringkali terasa lembah dibandingkan dorongan. Namun justru dalam kelambatan itulah kehendak bebas memiliki kekuatan khas, kemampuan menciptakan jarak. Ayat itu tidak berkata bahwa dorongan akan lenyap. Yang dikatakan adalah bahwa manusia harus berkuasa atasnya. Kekuasaan ini bukan penindasan total, melainkan kemampuan menunda, menahan, dan memilih. Kehendak bebas adalah ruang kecil antara dorongan dan tindakan. Ruang itu mungkin sempit, tetapi disitulah martabat manusia tinggal. Ketika tindakan sudah terjadi, dorongan dijadikan alasan. Tidak bisa menahan, sudah terlanjur, atau itu naluri. Akar iman kita menolak pengaburan ini. Dorongan boleh kuat, tetapi ia tidak pernah diberi hak untuk menjadi penentu akhir. Dengan memisahkan dorongan dari kehendak bebas, akar iman kita menjaga tanggung jawab manusia tanpa menuntut kesempurnaan batin. Munculnya dorongan tidak dihukum. Yang diperhitungkan adalah apakah kehendak bebas masih diberi ruang untuk berbicara. Kisah Kain bukan terutama tentang satu orang di masa lalu, melainkan tentang struktur batin yang terus berulang. Kain tidak dihukum karena dorongan yang muncul dalam dirinya. Ia diajak berbicara sebelum tindakan terjadi. Ada peringatan, ada jeda, ada pengakuan bahwa ia mampu memilih. Akar iman kita membaca kisah ini bukan untuk menunjuk siapa yang salah, tetapi untuk memperlihatkan bahwa bahkan di ambang kegagalan, kehendak bebas masih diakui keberadaannya. Tuhan tidak merampas tanggung jawab manusia dengan alasan emosi atau luka batin. Kehendak bebas bukan tindakan heroik sesekali, melainkan latihan seumur hidup. Setiap hari, dorongan datang kembali. Setiap hari, kehendak bebas dipanggil lagi.
Tidak ada titik akhir di mana manusia terbebas sepenuhnya dari tarikan batin. Kedewasaan rohani bukan ditandai oleh ketiadaan dorongan, tetapi oleh kemampuan semakin halus dalam mengenali jarak sebelum bertindak. Pilihan-pilihan kecil yang sering kali tidak terlihat orang lain menjadi medan latihan utama. Disitulah hidup dibentuk perlahan. Akar iman kita tidak menjanjikan bahwa memilih dengan sadar selalu membawa kenyamanan. Seringkali justru sebaliknya. Kehendak bebas menuntut kesediaan menanggung ketegangan, menunda kepuasan, dan menerima proses yang tidak instan. Namun disitulah kebebasan sejati lahir, bukan sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Ayat itu berakhir bukan dengan ancaman, tetapi dengan pengakuan kemampuan manusia. Engkau harus berkuasa atasnya. Kalimat ini menyimpan kepercayaan mendalam pada manusia sebagai makhluk yang mampu memberi arah pada hidupnya. Sesi 8. Energi dan arah. Pada akhirnya, perbedaan antara dorongan dan kehendak bebas bukanlah perbedaan antara yang gelap dan yang terang. Dorongan adalah energi, kehendak bebas adalah arah. Energi tanpa arah menghancurkan, arah tanpa energi menjadi kering. Akar iman kita tidak memilih salah satu dengan meniadakan yang lain, melainkan memanggil manusia untuk menjaga keduanya dalam ketegangan yang jujur. Hidup yang bertumbuh bukan hidup tanpa dorongan, melainkan hidup yang berani tinggal di ruang jarak, di mana pilihan dibuat dengan sadar, perlahan, dan bertanggung jawab. Di sanalah manusia tidak hanya bereaksi, tetapi sungguh memilih. Di sanalah kehidupan tidak sekadar berlangsung, tetapi dibentuk.